Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan, bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho semakin waspada. Hari berikutnya, Jae-ho memilih mendekatinya lebih dulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun, Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho marah besar dan memaki sipir, tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur lalu dijebloskan ke sel isolasi. 한지호 이 새끼가 독종이라도 곧 아이로는 어쩌지 못할 자 못 오냐. 3 hari kemudian, ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi semakin runyam saat Dik datang membawa senjata berniat untuk menghabisinya. Pada saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati. Namun bukannya lega, Jae-ho justru curiga, di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya, di mana Hyun-soo menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung, sekaligus melahirkan ide baru untuk membalas dendam. Dengan licik, ia mengajak Hyun-soo ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan. Hyun-soo menunjukkan ponsel berisikan bukti transaksi ilegal rokok milik Jae-ho. Kepala sipir yang bernama Gwan-sik kaget bukan main sebab barang selundupan di penjara memang selalu lewat tangannya. 반입도 신고하려고 했었는데. 이런 개새끼가 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. Saat Gwan-sik marah dan menampar Hyun-soo, Jae-ho justru balik menampar sipir. Barulah rencananya terbongkar, di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Gwan-sik, dan jika skandal penyelundupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir sendiri. Terpojok, Gwan-sik akhirnya berpikir